Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang radioterapi yang mengacu pada Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor 1427 Tahun 2006. Radioterapi atau disebut juga terapi radiasi adalah terapi menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif. Cukup banyak dari penderita kanker yang berobat ke rumah sakit menerima terapi radiasi. Kadang radiasi yang diterima merupakan terapi tunggal, kadang dikombinasikan dengan kemoterapi atau operasi pembedahan. Tidak jarang pula seorang penderita kanker menerima lebih dari satu jenis radiasi. Terapi radiasi bertujuan untuk menghancurkan jaringan kanker, paling tidak untuk mengurangi ukurannya atau menghilangkan gejala dan gangguan yang menyertainya. Radioterapi dibagi menjadi dua, yaitu radioterapi eksternal atau teleterapi dan radioterapi internal atau brachyterapi. Radioterapi eksternal atau teleterapi adalah suatu metode pemberian radiasi menggunakan sumber radiasi yang terletak pada suatu jarak tertentu di luar target tumor. Keuntungannya yaitu mencakup daerah target yang lebih luas sesuai dengan lapangan target radiasi yang digunakan. Kerugiannya yaitu dapat mengenai jaringan sehat di sekitar tumor dan dapat menimbulkan efek samping. Ada beberapa jenis pesawat yang digunakan pada teleterapi yaitu LINAC, Megavoltaic Electron, pesawat Cesium-137, dan Cobalt-60. Sedangkan yang sering digunakan yaitu LINAC atau Linear Accelerator. Adalah pengembangan dari sinar orthovoltage dengan tegangan kurang dari 1 MV. LINAC ini memiliki tegangan lebih dari 1 MV atau sering disebut dengan super voltage terapi. LINAC adalah salah satu jenis sistem pemercepat elektron secara linear dengan energi tinggi yaitu sampai mega elektron volt. LINAC ini digunakan untuk terapi dengan energi 4-35 mega elektron volt. LINAC punya akselerator yang berguna untuk mempercepat gerak partikel muatan seperti elektron, proton, inti ringan, dan inti atom lainnya. Radioterapi internal atau brachyterapi adalah bentuk radioterapi di mana sumber radiasi ditempatkan di dekat tempat tumbuhnya tumor yang memerlukan pengobatan. Metode yang digunakan pada brachyterapi yaitu ada implantasi dengan sumber dimasukkan atau ditanam langsung di dalam jaringan tumor yaitu pada lidah, payudara, dan prostat. Ada intraluminar yaitu pemasangan sumber radiasi dimasukkan dalam tubuh dengan alat bantu atau aplikator. Pada jaringan intracavity ada cervix dan endometrium, dan jaringan intraluminar ada esofagus, bronkus, nasofaring. Yang ketiga ada superficial yaitu pemasangan dengan cara sumber diletakkan di atas permukaan tumor. Ini pada aplikasi jaringan kulit. Sedangkan dosis yang digunakan pada brachyterapi yaitu ada 1 low dose rate dengan menggunakan dosis 2 gray per hours pada cesium-137 dan radium 226. Pada medium dose rate menggunakan dosis 2-12 gray per hours dengan cesium-137 dan high dose rate menggunakan lebih dari 12 gray per hours untuk cobalt-60 dan iridium-192. Yang selanjutnya ada TPS atau Treatment Planning System. TPS ini adalah prosedur pelaksanaan sistem perawatan atau rencana mengenai perawatan yang akan diberikan ke pasien berdasarkan data yang menjadi acuan pengobatan. Secara garis besar, prosedur treatment planning system ini meliputi 1. Informasi pasien. Informasi tentang pasien sangat diperlukan untuk membuat perencanaan teleterapi. Informasi penting yang diperlukan antara lain volume target tumor, letak tumor, dosis total yang harus diberikan, dan arah penyinaran yang dapat dilakukan. Informasi pasien tersebut biasanya diperoleh melalui pemeriksaan radiation oncologist. Data tersebut diperoleh melalui beberapa prosedur diagnosis, diantaranya melalui diagnostik dengan sinar X, isotop scanning, CT scanning, dan ultrasound. Proses memperoleh data tersebut disebut sebagai proses tumor localization. Melalui informasi pasien tersebutlah, maka para medis bagian radiologi akan dapat membuat perencanaan perlakuan penyinaran terhadap seorang pasien. Prosedur kedua yaitu teknik perlakuan atau treatment teknik. Salah satu tujuan pemilihan teknik perlakuan adalah untuk mendesain pancaran radiasi atau rencana penyinaran sehingga distribusi dosis yang diterima pasien sesuai dengan keperluan. Artinya, tumor akan menerima keseragaman dosis yang tinggi, sedangkan bagian lainnya menerima dosis yang minimal. Sulit untuk membuat suatu teknik perlakuan yang berlaku secara umum karena kesesuaian distribusi berubah-ubah dari satu pasien ke pasien lainnya.
Teknik standar adalah teknik yang paling disarankan untuk diterapkan. Teknik standar dapat diterapkan dari perencanaan yang sederhana sampai perencanaan yang kompleks. Pasien yang tidak bisa mendapatkan hasil yang memuaskan melalui penggunaan teknik standar ini dapat dibuatkan suatu perencanaan penyinaran individual. Teknik perencanaan penyinaran individual ini diklasifikasikan sebagai teknik non-standar. Yang ketiga ada trial setup, simulasi, dan verifikasi. Di atas kertas, perencanaan perlakuan mungkin dapat dibuat secara memuaskan, namun tidak selalu memuaskan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan trial setup untuk melakukan pengujian terhadap kemungkinan dilakukannya rencana perlakuan tersebut. Beberapa pengalaman sebelumnya dapat dipergunakan sebagai pembanding rencana perlakuan yang kita buat. Prosedur verifikasi diperlukan untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran penentuan arah penyinaran. Verifikasi dapat dilakukan jika terlebih dahulu telah dilakukan simulasi terhadap pasien, guna memastikan kebenaran data volume target dan lokasi tumor pasien. Simulasi dilaksanakan dengan menggunakan alat yang disebut dengan simulator. Yang keempat ada persetujuan medis atau medical approval. Apabila 3 langkah di atas telah dilakukan dengan lengkap, maka sebelum memulai pelaksanaan perlakuan diperlukan persetujuan medis. Persetujuan medis dikeluarkan oleh dokter setelah memperhatikan hasil pada 3 langkah sebelumnya. Bila persetujuan tidak diperoleh, maka pasien harus kembali melalui prosedur pertama. Dan bila kemudian ditemukan bahwa teleterapi tidak sesuai untuk dilakukan, maka pasien dikembalikan ke langkah medical decision. Tapi bila persetujuan medis telah diperoleh, maka barulah dilakukan langkah selanjutnya. Yang kelima ada penghitungan dosis atau dosage calculation. Langkah terakhir yang harus dilalui dalam perencanaan penyinaran adalah perhitungan dosis. Penghitungan dosis yang dimaksud pada bagian inilah penghitungan dosis yang harus diberikan agar dosis yang sampai ke tumor sesuai dengan dosis tumor yang telah direkomendasikan oleh dokter. Penghitungan given dose dan waktu penyinaran dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan teknik penyinaran yang dilakukan seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Selanjutnya ada QA and QC radioterapi. QA atau Quality Assurance pada radioterapi adalah semua prosedur yang dapat menjamin konsistensi tahapan medik, yaitu pemenuhan keamanan dalam pemberian dosis untuk volume organ target tersebut, dan dosis seminimal mungkin untuk jaringan normal, dan paparan pada personil, serta pemonitoran yang cukup pada pasien setelah tindakan. Sedangkan QC atau Quality Control adalah suatu tindakan pengukuran yang rutin dilakukan untuk memonitor performa visual dan uji kinerja dari peralatan sehingga kualitas outputnya dapat dijamin. Quality control pada teleterapi dibagi menjadi 3, yaitu ada kontrol harian, kontrol bulanan, dan kontrol tahunan. Kontrol harian ini bertujuan untuk memastikan bahwa parameter-parameter yang ada telah disetting dengan benar sehingga tidak akan terjadi perubahan yang dapat mempengaruhi dosis pada pasien. Oleh karena itu, baik laser, optical distance indicator, dosis pasien, dan keamanan harus diperiksa setiap hari. Jaminan kualitas harian dilakukan pada semua alat yang diperlukan dalam kegiatan terapi karena semua alat harus dalam keadaan baik dan layak sebelum digunakan untuk terapi pasien. Daily test atau kontrol kualitas harian pada linek ini dilakukan karena adanya ketidakstabilan berkas terhadap waktu. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena pada terapi radiasi, ketepatan dan ketelitian dosis yang diberikan pada pasien akan sangat mempengaruhi efektivitas pengobatan atau perlakuan terapi. Beberapa hal yang dilakukan untuk jaminan kualitas harian yaitu dilakukan pengecekan pada laser, isocenter, collimator rotation, door interlock, emergency stop, kunci pintu ruang linek, serta radiation room monitor dan audio visual contact. Yang kedua ada kontrol bulanan. Kontrol bulanan ini biasanya dilakukan pada parameter-parameter yang mengalami perubahan-perubahan secara minor atau kecil, karena kemungkinan perubahan parameter tersebut sangat kecil dalam waktu 1 bulan. Kontrol kualitas bulanan ditujukan untuk parameter-parameter yang mempunyai dampak kecil terhadap pasien. Sebagai contoh, indikator jarak meja pasien, baik lateral, longitudinal, ketinggian, maupun rotasi, luas lapangan cahaya penyinaran, beam flatness, dan profil konsistensi. Yang selanjutnya ada kontrol tahunan
atau annual test. Annual test ini adalah pengecekan tahunan yang merupakan uji alat dengan membandingkan hasil pengukuran dosis pengeluaran yang telah dilakukan selama setahun untuk mengetahui konsistensi alat. Pihak yang berperan dalam kegiatan annual test ini adalah fisikawan medis yang dibantu oleh radiografer. Annual test biasanya juga dilakukan bersama dengan pihak Bapeten atau Batan sebagai pengecekan tahunan linek pada setiap rumah sakit serta sebagai pengecekan kualitas atau mutu rumah sakit dalam penggunaan alat radioterapi. Yang selanjutnya ada quality control brahyterapi yang meliputi kontrol harian, kontrol mingguan, kontrol bulanan, dan kontrol tahunan. Kontrol harian ini meliputi sistem pengamanan interlock, panel kontrol, pemeriksaan visual, dan kebenaran data. Kontrol mingguan meliputi kebenaran penguatan sumber aktif pada posisi sumber tiruan dengan simulasi, juga penetapan sumber aktif. Kontrol bulanan meliputi kalibrasi, fungsi timer, kebenaran pemeriksaan terhadap pembantu sumber, dan penghubung serta kesatuan mekanik. Kontrol tahunan meliputi algoritma perhitungan dosis dan peragaan kondisi kecelakaan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.